Yang pertama perlu ditegaskan bahwasannya setiap yang menganjurkan suatu amalan dialah yang dituntut untuk menjelaskan dalilnya, ya kan? Bukan justru orang yang tidak melakukannya yang ditabayun atau diklarifikasi tentang dalilnya, ya kan? Ya. Jadi ketika mendengar seharusnya saat itu langsung tanyakan kepada beliau. Kan tadi disampaikan ada ustadz yang menganjurkan, ya. Jadi setiap kalau ustadz berceramah menganjurkan atau memotivasi suatu amalan, sebisa mungkin kita perlu tanyakan kepada beliau dalilnya, ya. Kenapa? Bukan dalam rangka kita mencurigai beliau, tapi justru dalam rangka kita itu memastikan setiap amal itu ada dasarnya. Dan setiap para ulama yang ditanyakan demikian seharusnya dia senang, karena ulama itulah yang menyampaikan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka lah para pewaris Nabi. Nabi kan yang sampaikan, fa'innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Dan yang dimaksud dengan pewaris Nabi, mereka mendapatkan warisan dari Nabi SAW bukan berupa harta, bukan berupa dirham dinar, tapi mereka mendapat warisan ilmu. Maka seharusnya para ulama tuh paling senang ketika ditanyakan tentang dalil, maka dia terangkan, ya, karena itu sama saja dia menyambungkan atau menjadi penyambung antara orang yang hendak mengamalkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kalau yang ditanyakan tentang puasa khusus yang dianjurkan dari tanggal 1 Maulid atau tanggal 1 Rabiul Awal, dan malam ini adalah malam ke-30 Safar, insyaallah jatuhnya di hari Jumat atau malam Jumat, itu tanggal 1-nya, ya. Maka kalau ditanyakan ada hadis khusus atau anjuran, saya jujur belum pernah menemukannya, ya. Dan ingat, ketika saya belum berjumpa bukan berarti saya mengatakan tidak ada anjuran untuk itu, ya. Tapi memang pengetahuan saya dan sepembatas bacaan saya itu saya belum pernah temukan tentang hal itu, ya. Baik dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai dengan 10, atau dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu jatuhnya kelahiran Nabi SAW. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, ya, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal itu sendiri kalau dicek di kitab-kitab sirah, sebenarnya para ulama enggak satu kata. Ada sedikit perbedaan. Kalau enggak ada perbedaan namanya ijma. Dan kalau sudah ijma enggak bisa kita ganggu gugat. Karena yang melawan ijma seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Yang inti dari ayat tersebut, yang menentang Nabi dan tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman, maksudnya tidak mengikuti ijma, maka dia akan dibiarkan tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan dimasukkan ke neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat. Ya, tapi enggak ada ijma dari ulama tentang kepastian lahir atau tanggal lahirnya beliau. Sebenarnya begitu. Cuman dari sekian banyak pendapat, yang paling mayoritas tanggal 12. Yang memastikan itu cuma hari, yaitu hari Senin. Dari mana kita tahu? Nabi sendiri yang sampaikan. Ketika Nabi SAW ditanya tentang beliau kenapa berpuasa hari Senin dan Kamis, Nabi terangkan alasan yang pertama di hari Senin. Beliau sampaikan, zalika yaumun wulidtu fihi. Kenapa aku berpuasa hari Senin? Karena aku dilahirkan di hari Senin. Nabi sendiri yang ngomong. Tapi Nabi nggak terangkan tanggal berapa. Pokoknya hari Senin. Dan itu alasan Nabi. Beliau itu ulang tahun setiap hari Senin. Bersyukur kepada Allah sudah dilahirkan ke atas muka bumi. Maka setiap Senin tanda syukur beliau itu berpuasa. Dan ini menunjukkan setiap orang yang ingin mengungkapkan syukur atas kelahiran harusnya bukan dengan hura-hura tiup lilin, ya, tapi harusnya memperbanyak ibadah kepada Allah. Itulah tanda syukur
sebenarnya sebagaimana Nabi, ya. Dan hari Kamis beliau terangkan karena setiap hari Kamis amalan hamba Allah dipaparkan di hadapan Allah. Maka aku senang ketika amalku dipaparkan di hadapan Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Nabi yang terangkan tentang hal itu, ya. Dan mohon perhatikan betul, ya, hati-hatilah dengan hadis-hadis palsu, ya. Ingat, sudah banyak kitab hadis yang dibukukan. 2 hadis yang paling sahih Bukhari dan Imam Muslim. Ada Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ada Muwatta'nya Imam Malik, ada Ad-Daruqutni, ada Imam Al-Baihaqi, ya, ada At-Tabrani dan lain sebagainya. Itu kitab-kitab hadis semuanya ada sekarang tercetak, dan itu tanda Allah menjaga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang dicetak. Bahkan yang lebih luar biasa, sampai sekarang diterjemahkan dan disebarluaskan dan dicetak berulang-ulang, ya. Tapi belum saya temukan dari sekian kitab tersebut tentang keutamaan khusus nih, ya, khusus, karena yang ditanyakan khusus berkaitan dengan tanggal 1 sampai dengan 10 atau 12 Rabiul Awal. Dan setiap amalan kalau sudah dikaitkan dengan satu momentum itu butuh dalil. Kalau nggak dikaitkan, nggak ada masalah. Contoh misalkan dia ingat bulan Rabiul Awal itu bulan kelahiran Nabi SAW, dan dia ingat Nabi itu orang yang sangat rajin berpuasa, maka momentum Rabiul Awal dia jadikan sebagai semangat untuk memperbanyak puasa. Berarti dia pilih di setiap hari Senin, hari Kamis, Ayyamul Bid, bahkan dia berpuasa Daud di bulan Rabiul Awal. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika dia ditanya, kenapa kamu puasa Daud di bulan Rabiul Awal, dia kasih tahu karena Nabi kebiasaannya berpuasa, ya, Daud di bulan Rabiul Awal. Kalau sudah mengatakan demikian butuh dalil. Jelas nggak kira-kira? Dan berdusta atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dibandingkan berdusta atas nama orang lain. Bapak Ibu bayangkan, ada seorang ustadz, ada alim ulama difitnah. Ustadz itu mengatakan ini, disebarkan hoax itu, padahal ustadz itu nggak pernah ngomong kayak begitu. Kiranya apa akibatnya? Luar biasa hebat dan dosanya sangat besar karena dia adalah ulama. Sekarang bayangkan dustanya atas nama pemimpin para ulama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sampaikan dengan tegas, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia pilih mau di neraka yang mana. Dipastikan masuk neraka. Dalam riwayat lain, man haddatsa anni bihaditsin, barang siapa yang ceritakan hadis daripadaku, ya, tapi apa? Wa huwa yara annahu kadzib, sebenarnya dia merasa ini adalah hadis palsu. Ini saya berikan contoh nih, fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat share dari WhatsApp, ya, katanya Nabi dulu begini, tapi nggak ada satupun di atasnya diterangkan ini dari sahabat siapa, dan di bawahnya terakhir nggak dikasih tahu ini ada di kitab hadis mana. Maka itu sudah menjadi indikasi hadis palsu. Kenapa? Kalau memang itu benar, pasti ada dikasih tahu dari sahabat siapa, dan dikasih tahu ini ada di kitab apa. Dan itulah agama Islam harus ilmiah. Satu-satunya agama yang paling ilmiah itu Islam. Agama lain mereka katakan Tuhan itu ada 3, menyembah Trinitas, dikatakan Yesus itu disalib. Kalau ditanya riwayatnya dari mana, nggak tahu. Mereka cuma dengar dari mana? Ya dari orang sebelumnya. Padahal Al-Quran yang memastikan yang disalib bukan Nabi Isa, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu dikarenakan apa? Mereka nggak ilmiah dalam beragama. Mereka cuma dengar, lakukan. Kalau Islam beragama harus ilmiah, harus jelas dari mana. Ya, kata Nabi yang menyebarkan itu padahal dia merasa ini adalah hadis palsu atau ada indikasinya ini hadis palsu, Nabi cap orang tersebut fahuwa ahadul kadzibin, dia salah satu di antara orang-orang yang berdusta. Mau dicap oleh Nabi berdusta?
Kalau tidak mau, maka hendaklah pilih-pilih dalam menyebarkan yang dikatakan itu sebagai hadis. Dan memang banyak sekali Pak hadis palsu berterbaran. Mohon perhatikan betul tentang hal ini. Dan kalau dapat share dari WhatsApp atau medsos, nggak ada itu dari kitab apa, ya, nggak ada itu diterangkan dari sahabat siapa. Mohon hentikan sampai bapak saja. Jangan sebarkan ke yang lain. Kalau mau tanya Ustadz silakan, tapi lebih baik nggak usah ditanya karena sudah jelas indikasinya itu hadis palsu. Ya, wallahu a'lamu bishawab.